Baik, kita lanjutkan eh, pelajaran kita tentang sirah Nabi, yaitu upaya kesepakatan. Upaya Nabi Muhammad membangun perjanjian atau kesepakatan dengan kaum non-muslim di Madinah. Nah, kemarin kita sudah tahu ya bahwa di Madinah itu tidak hanya ada orang Islam saja, tapi juga ada orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga orang-orang Arab lain yang belum masuk Islam. Nah, kepada mereka ini Nabi mengajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling bermusuhan. Nah, begitu juga Nabi mengajarkan para sahabat untuk tidak boleh menyakiti dan tidak boleh memerangi agama lain yang ada di Madinah selama mereka ini, agama lain ini mau hidup berdampingan secara damai. Nah, sikap Nabi Muhammad ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, sekaligus menjadi contoh sikap seorang negarawan sejati. Nah, jadi kan Nabi Muhammad di Madinah itu kemudian menjadi pemimpin ya, menjadi presiden begitulah kalau sekarang. Menjadi pemimpin umat Islam di Madinah. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu menjadi contoh bagi orang-orang, bagi rakyatnya, ya kan? Jadi Nabi Muhammad memberikan contoh. Nah, kepada orang yang bukan Islam, bagaimana seharusnya bersikap. Ya, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh memerangi terhadap agama lain. Dengan catatan apa? Selama mereka juga mau hidup berdampingan dengan damai, gitu ya. Nah, siapa tetangga yang paling dekat dengan orang Islam di Madinah? Ya, yang paling dekat dengan orang Islam di Madinah itu adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu hidup berdampingan dengan orang Islam di Madinah. Nah, meskipun orang-orang Yahudi ini mereka punya dendam ya, dan punya punya di dalam hatinya itu ada kebencian terhadap orang-orang Islam, tapi mereka tidak berani secara terang-terangan ya, karena pada saat itu umat Islam sudah kuat, sudah banyak yang memeluk Islam, agama Islam sudah besar, sudah kuat, jadi orang-orang Yahudi ini tidak berani untuk macam-macam. Nah, padahal di dalam hati mereka ada kebencian, ada dendam dalam hatinya. Nah, kemudian Rasulullah menawarkan perjanjian kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi ini. Ya, intinya apa perjanjiannya? Rasulullah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan agama mereka. Mereka boleh beribadah dan mereka boleh mengelola kekayaan mereka. Mereka tetap boleh berdagang, mereka tetap boleh melakukan bisnis ya, orang Yahudi, dengan catatan apa? Tidak boleh menyerang duluan, tidak boleh memusuhi orang Islam gitu. Nah, perjanjian ini dicatat dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Nah, Piagam Madinah ini adalah dokumen yang menghargai hak asasi manusia dan menjadi dasar hidup bermasyarakat yang harus ditaati oleh semua pihak. Karena itu, Piagam Madinah menjadi dasar aturan atau konstitusi pertama di dunia. Kalau di Indonesia ada yang namanya Pancasila, begitu ya. Pancasila itu adalah aturan-aturan yang harus ditaati oleh warga negara Indonesia. Nah, sedangkan di Madinah dahulu ketika zaman Rasulullah itu ada yang namanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini yang menjadi dasar yang harus ditaati oleh semua yang hidup di Madinah pada waktu itu, baik oleh orang Islam maupun orang
Yahudi dan orang agama lain. Ya, selama mereka hidup di Madinah, mereka harus menaati perjanjian Piagam Madinah ini. Nah, apa saja isi dari Piagam Madinah? Yang pertama, 1. Isi Piagam Madinah. 1. Semua kelompok yang menandatangani Piagam Madinah merupakan suatu bangsa. Nah, jadi pada waktu itu Nabi Muhammad sudah membangun negara, ya. Pada waktu itu Nabi Muhammad sudah merintis sebuah negara Islam. Ya, isinya ya, semua kelompok yang menandatangani Piagam Madinah merupakan suatu bangsa. Nah, yang kedua, masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Tidak boleh saling mencampuri urusan kelompok lain. Yang nomor 3, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib membelanya. Yang nomor 4, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi harus saling bantu-membantu, baik moral maupun material. Ya. Jadi penduduk Madinah, baik itu orang Islam, non-Islam, ataupun orang Yahudi harus saling membantu. Itu nomor 4. Yang nomor 5, harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Yang nomor 6, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau yang menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi pemimpin bagi seluruh kelompok yang ada di Madinah itu. Ya, tidak hanya menjadi pemimpin bagi orang Islam saja, tapi semua yang tinggal di Madinah ya sepakat menandatangani perjanjian tadi itu, semuanya sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin mereka. Nah, dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya itu seakan-akan menjadi suatu negara yang makmur, ya. Jadi sudah terbentuk negara ini di Madinah ini, ya. Syaratnya sebuah negara itu apa? Ada tanahnya, ya, ada wilayahnya. Ada rakyatnya, ya, sudah ada rakyatnya ini di Madinah, sudah ada tempatnya. Tempatnya di mana? Di Madinah. Ada rakyatnya enggak? Ada, sudah ada orang-orangnya. Siapa mereka? Ada orang Islam, ada orang non-Muslim, ada orang Yahudi, ya. Sudah ada orang-orangnya, ada rakyatnya. Kemudian ada pemimpinnya. Nah, pemimpinnya siapa? Pemimpinnya ya Nabi Muhammad itu, ya. Nah, pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang muslim. Sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi agama Islam. Nah, itu tadi diantara isi perjanjian Piagam Madinah. Sekarang ada lagi perjanjian Hudaibiyah. Komitmen damai Rasulullah dengan kafir Quraisy. Nah, kalau tadi Piagam Madinah itu adalah kesepakatan damai antara Rasulullah dengan masyarakat non-muslim yang ada di Madinah. Sekarang kalau perjanjian Hudaibiyah itu adalah kesepakatan damai Rasulullah dengan orang kafir Quraisy. Kita baca dulu. Tahukah kamu apakah perjanjian Hudaibiyah itu? Perjanjian Hudaibiyah adalah merupakan sebuah kesepakatan damai antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy di Mekah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaibiyah. Dinamakan perjanjian Hudaibiyah karena terjadi di tempat yang bernama Hudaibiyah. Kapan itu? Yaitu pada tahun ke-6 setelah Nabi Muhammad hijrah. Nah, naskah perjanjian Hudaibiyah ini
ditulis oleh sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, atau keponakannya Nabi Muhammad ya, Ali bin Abi Thalib itu. Rasulullah menjaga perjanjian damai tersebut sehingga menguntungkan umat Islam. Nah, dari perjanjian ini banyak orang-orang kafir Quraisy yang kemudian masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid dan Amru bin As. Sekarang kita baca. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW bermaksud untuk pulang ke Mekah, ya. Jadi setelah 6 tahun tinggal di Madinah, Rasulullah ingin pulang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, ya, beserta 1.400 kaum muslimin. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sepanjang hidupnya, selama hidupnya itu hanya 1 kali saja berhajinya, ya, pada saat ini Fathu Mekah ini ya, namanya Fathu Mekah. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah, ya, Rasulullah bermaksud untuk melakukan ibadah haji beserta dengan 1.400 kaum muslimin. Nah, kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya ini diketahui oleh orang-orang kafir Mekah. Nah, mereka kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid agar menghadang kaum muslimin di tengah jalan. Jadi pada waktu itu Khalid bin Walid ini masih kafir, ya. Mereka si Khalid ini menjadi pasukan perang, menjadi pemimpin pasukan perang untuk memusuhi Nabi Muhammad dan orang-orang Islam yang mau berhaji. Ya, pasukannya Khalid menghadang kaum muslimin di tengah jalan. Tapi pasukan mereka tidak berhasil menemukan Rasulullah dan rombongannya tadi. Karena apa? Karena Rasulullah lewat jalan lain, ya, lewat jalan lain untuk menuju Mekah. Sebelum tiba di Mekah, Rasulullah mendirikan kemah di Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah ini letaknya ada beberapa kilometer sebelum masuk kota Mekah. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy di Mekah dan menyampaikan tujuan kedatangan Rasulullah ke Mekah untuk beribadah haji. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika membawa rombongan yang segitu banyaknya tadi itu ya, 1.400 orang tadi, tidak langsung tiba-tiba masuk Mekah, ya. Tapi ada adabnya. Jadi Nabi Muhammad minta izin dulu, ya, permisi dulu sama orang-orang Mekah. Boleh nggak kalau aku masuk ke kota Mekah, gitu, ya. Jadi Nabi Muhammad tidak langsung serta-merta masuk bawa segitu banyaknya rombongan, enggak, minta izin dulu. Boleh nggak kita mau berhaji, kita mau masuk Mekah, boleh nggak? Yang diutus siapa? Utsman bin Affan. Nah, tapi lama sekali Utsman ini nggak balik-balik, ya. Nah, ada kabar bahwa Utsman dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat di bawah pohon dan menanyakan kesediaan mereka untuk selalu setia bersama Rasulullah dan tidak akan meninggalkan beliau. Ya, jadi diambil sumpah setianya para sahabat ini. Ya. Peristiwa ini disebut dengan Baiat Ridwan. Dibaiat itu artinya diambil sumpah setia. Janji enggak untuk setia bersama Rasulullah, ya. Para sahabat kemudian bersumpah setia membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Nah, mendengar sumpah setia para sahabat ini, Rasulullah orang kaum kafir itu mereka merasa ketakutan, ya. Bayangkan ya, 1.400 orang semuanya setia membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Bahkan orang-orang Islam ini rela mati demi Rasulullah. Orang kafir bergetar, ya, mereka ketakutan. Mereka kemudian melepaskan Utsman, berarti Utsman tadi itu ditahan, ya, menjadi tawanan,
menjadi jaminan gitu ya Utsman ini ya. Mereka orang-orang kafir ini merasa ketakutan dan kemudian melepaskan Utsman dan mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah. Jadi orang-orang kafir mengajak berdamai. Nah, permintaan damai itu kemudian diterima oleh Rasulullah dan diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Pada awalnya para sahabat menolak perjanjian tersebut karena kaum kafir Quraisy mencoret lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan mencoret lafaz Muhammad Rasulullah. Lafaz di perjanjian tersebut diganti dengan Bismika Allahumma dan Muhammad ibnu Abdillah. Namun Rasulullah menerima pergantian lafaz tersebut karena Rasulullah lebih cinta damai daripada peperangan. Dan Rasulullah yakin bahwa keimanan para sahabatnya sudah kuat sehingga tidak terpengaruh dengan pergantian lafaz tersebut. Akhirnya perjanjian damai tadi terjadi antara Rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Apa isi Perjanjian Hudaibiyah? Yang pertama, peletakan senjata antara kedua belah pihak, antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin selama 10 tahun, ya. Gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi artinya apa gencatan senjata itu? Nggak boleh ada yang mulai perang duluan, ya. Damai selama 10 tahun antara orang kafir dengan kaum muslim. Yang kedua, orang Quraisy muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaknya ditolak oleh kaum muslimin. Yang nomor 3, barang siapa yang mau membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Begitu juga barang siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy juga diperbolehkan. Yang keempat, kaum muslim tidak mengerjakan umroh tahun ini, ya, tapi akan ditangguhkan sampai tahun depan. Di tahun depan, kaum muslimin boleh memasuki kota Mekah sesudah orang-orang Quraisy keluar. Kaum muslimin boleh memasuki kota Mekah tapi tanpa membawa senjata, kecuali pedang di dalam sarungnya, dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, jadi pada waktu itu orang Islam gagal menunaikan ibadah haji. Jadi rombongan yang 1.400 orang tadi itu balik lagi ke Madinah. Karena apa? Karena Rasulullah lebih cinta damai daripada harus terjadi peperangan, harus ada korban lagi. Rasulullah akhirnya mengalah karena perjanjian Hudaibiyah tadi itu ya. Orang kafir minta tahun ini enggak dulu, hajinya tahun depannya lagi. Akhirnya rombongan Rasulullah pulang lagi ke Madinah dan setahun kemudian ya Rasulullah baru bisa menunaikan ibadah haji sesuai dengan rencana. Nah, pada masa damai ya selama 10 tahun perjanjian ini ternyata banyak orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam, ya. Mereka tidak merasa khawatir lagi karena ada perjanjian damai tersebut. Hampir seluruh jazirah Arab, termasuk suku-suku yang paling selatan yang letaknya sangat jauh dari kota Mekah, itu mereka hampir semuanya masuk Islam. Nah, dengan demikian kekuatan kaum muslimin semakin bertambah besar. Apalagi ya ada Khalid bin Walid dan Amru bin As yang tadinya menjadi pemimpin pasukan kafir. Ya, jadi pemimpin pasukan kafir akhirnya masuk Islam. Bertambah kuatlah kaum muslimin, gitu ya. Jadi yang seolah-olah perjanjian Hudaibiyah itu merugikan orang Islam, ternyata justru menguntungkan, ya. Dengan kesabaran Nabi Muhammad mengalah, ya, tidak mau ya sudahlah, kita ikuti aja maunya orang kafir dulu, kita ikuti aja perjanjiannya. Tapi ternyata dengan buah kesabaran tadi itu justru orang Islam
bertambah banyak dan akhirnya agama Islam tambah kuat. Nah, begitu ya. Nah, itu tadi di antara perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kaum muslimin dengan non-muslim. Oke, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya ngajinya ya.